terima kasih kepada adik-adik sekalian yang masih menyempatkan hadir dalam forum pembelajaran kita, yakni kita sudah memasuki beberapa bab 5. Kemudian di sini ada beberapa materi. Kemudian untuk bagaimana adik-adik sekalian bisa menyerap lebih paham lagi. Nah, di sini kakak sudah membuat peta konsep. Nah, di mana di sini ada 4 imam mazhab fikih. Nah, di sini ada pertama Imam Hanafi. Kemudian beliau itu lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah Imam Malik. Nah, di sini dia lahir di Madinah, perkiraan 93 Hijriah atau bisa kita katakan 714 Masehi. Kemudian di sini yang kedua adalah Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i di sini lahir di Gaza, perkiraan tahun 150 Hijriah. Kemudian yang keempat adalah Imam Hambali, lahir di Baghdad, perkiraan tahun 164 Hijriah. Nah, kemudian setelah adik-adik sekalian mengetahui bahwasanya ini namanya imam ini lahir pada tanggal sekian, tahun sekian. Nah, perlu juga adik-adik sekalian ketahui bahwasanya ada beberapa biografi yang harus kalian pahami, terutama mengenai keluarganya. Nah, di sini Imam Hanafi, nama keluarganya itu ayahnya Sabit, seorang pedagang sutra. Kemudian yang kedua adalah Imam Malik. Di sini Imam Malik nama ayahnya adalah Anas, kemudian seorang periwayat hadis. Kemudian yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Nama ayahnya adalah Idris bin Abbas. Kemudian ibunya bernama Fatimah Al-Azdiyah. Kemudian yang keempat adalah Imam Hambali. Nah, Imam Hambali ini ayahnya bernama Muhammad bin Hambal. Kemudian ibunya bernama Syafi'ah. Nah, dalam bab ini adik-adik sekalian, bab suri tauladan 4 imam mazhab, kalian harus mengetahui biografi apa saja, sejarahnya bagaimana. Nah, kemudian setelah itu kita memasuki pada bidang ilmu semasa dia kecil. Yang pertama itu Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi ini sudah hafal Al-Quran sejak kecil. Kemudian dia juga sudah mengumpulkan hadis dan mendalami ilmu fikih. Kemudian yang kedua adalah Imam Maliki. Nah, sejak kecil ini dia sudah hafal syair. Kemudian dia juga pandai berbahasa Arab. Luar biasa. Kemudian yang tiga lagi adalah sudah hafal juga Al-Quran dan hadis serta belajar ilmu fikih. Yang terakhir adalah Imam Hambali, itu sudah hafal Al-Quran juga dan mendalami seputar ilmu fikih. Nah, di sini adik-adik sekalian, kenapa hanya segelintir orang saja yang bisa terkenal begitu? Karena sejak kecil dia sudah mempunyai kelebihan. Kemudian wafat yang pertama itu Imam Hanafi. Imam Hanafi ini sudah wafat di Baghdad, perkiraan 150 Hijriah atau 767 Masehi. Nah, kemudian yang kedua adalah Imam Maliki. Nah, Imam Maliki ini meninggal perkiraan tahun 179 Hijriah atau perkiraan 800 Masehi. Yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Nah, di sini wafat perkiraan 240 Hijriah atau 890 Masehi. Nah, kemudian yang terakhir adalah Imam Hambali. Imam Hambali itu wafat perkiraan 241 Hijriah atau 855 Hijriah. Nah, itulah seputar biografi beliau. Adapun di sini pokok penting dalam pembahasan kita adalah suri tauladan. Teladan apa saja yang bisa kita ambil dari 4 tokoh ini? Nah, yang pertama adalah Imam Hanafi.
Nah, Imam Hanafi ini teladan yang bisa kita ambil adalah dia itu saling memuji, kemudian selalu berbaik sangka sama orang, kemudian bersikap terbuka dan mau menerima kritikan. Nah, perlu adik-adik sekalian ketahui bahwasanya Imam Hanafi ini sangat banyak sekali guru-gurunya dan dia mau menerima pengetahuan dari siapa saja. Dia tidak fanatik terhadap agama. Kemudian yang ketiga adalah dia itu bersikap toleransi. Dibuktikan ketika dia berguru kepada siapa saja. Kemudian yang kedua adalah Imam Maliki. Teladan yang bisa kita ambil adalah dia itu tekun, kemudian berani dan juga jujur. Kemudian yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini teladan yang bisa kita ambil adalah tidak sewenang-wenang terhadap muridnya. Kemudian dia itu selalu mendamaikan perselisihan. Kalau ada perselisihan, dia sebagai penengah. Kemudian yang keempat adalah Imam Hambali. Nah, Imam Hambali ini orangnya cerdas dan gigih dan menuntut ilmu. Katanya kita harus menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Nah, inilah seputar penjelasan singkat mengenai suri tauladan 4 imam mazhab fikih. Nah, perlu adik-adik sekalian ketahui bahwasanya ini pembahasan sangat penting sekali. Sangat penting sekali, namun di akidah akhlak ini kita membahas mengenai suri tauladannya, bukan pada pemikirannya, ajarannya. Di sini kita hanya perkenalan seputar biografinya, keluarganya, wafat pada tanggal sekian, kemudian suri tauladan 4 imam mazhab. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai suri tauladan 4 imam mazhab fikih. Nah, di sini kakak punya beberapa gambar. Di sini ada beberapa gambar imam. Kemudian kalian harus mengetahui, oh ini imam siapa. Ini siapa? Ini Imam Hambali. Toh, Imam Hambali. Kemudian nama lengkapnya itu adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal. Kemudian yang ini, siapa ini? Ini adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Kemudian yang ketiga adalah Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi ini nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit bin Marzuban. Kemudian yang terakhir adalah ini adalah Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik. Nah, oke adik-adik sekalian, itulah penyampaian materi dari saya. Jika ada yang mau dipertanyakan bisa, dan juga nanti kita akan melakukan sebuah diskusi untuk bagaimana bisa mendalami bab ini, bab suri tauladan 4 imam mazhab fikih. Oke adik-adik sekalian, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga kiranya bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita mengenai beberapa teladan. Oke, terakhir semangat dan jangan lupa terus belajar dan belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua manusia punya, jadi yang adil harus saling mendukung. Jadi kalau misalnya seakan-akan menyalahkan satu karena kan itu bawahnya semua manusia jadi begini. Itu laki-laki di
Aturan tingkah laku dalam masyarakat, khususnya secara interaksinya, komunikasinya. Toh? Paham? Sampai sini? Ulang. Aturan tingkah laku dalam berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana siang hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita dalam mata pelajaran akidah akhlak, khususnya materi tentang kisah teladan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Salawat menyerta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW. Beliau merupakan suri teladan rahmatan lil alamin. Langsung saja adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan memasuki bab 5 dalam kisah teladan Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Sebenarnya kakak jelaskan dulu siapa itu Fatimah. Fatimah ini merupakan putri Rasulullah SAW, di mana putrinya ini sangat disayang oleh Nabi. Nah, kemudian kita melangkah. Sini kakak mempunyai peta konsep. Kakak sudah konsep sedemikian rupa sehingga ya hasilnya begini, sederhana, tapi semoga kalian bisa memahami apa yang kakak sampaikan dan apa yang kakak tuliskan di peta konsep ini. Langsung saja mengenai biografinya. Biografi antara Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Nah, di sini biografi Fatimah Az-Zahra. Siapa sih itu Fatimah Az-Zahra? Fatimah Az-Zahra nama lengkapnya adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian orang tuanya itu bernama ayah Muhammad SAW, kemudian ibu Khadijah binti Khuwailid. Nah, kemudian Fatimah ini lahir di Makkah pada 20 Jumadil Akhir. Kemudian suaminya itu bernama Ali bin Abi Thalib. Nah, ternyata ini adalah sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib. Keistimewaan dari Fatimah Zahra ini adalah beliau orangnya cantik, cerdas, kemudian sabar, kemudian taat terhadap orang tua. Kemudian beliau ini merupakan penyejuk hati dan pendukung dakwah Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah Uwais Al-Qarni. Nama lengkapnya adalah Abu Amr Uwais bin Amir bin Jaza Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani. Kemudian Uwais ini adalah penduduk Yaman dan hidup yatim piatu bersama ibunya. Lalu dia itu kena penyakit apa itu kastala. Kemudian di sini dia mempunyai guru adalah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ada muridnya bernama Abdurrahman bin Abi Laila dan Yasir bin Kemudian di sini ada kisah teladan. Kisah teladan yang bisa kita ambil dari Fatimah. Dia itu wanita yang tangguh, adik-adik sekalian. Kemudian cerdas, ahli hukum Islam, kemudian sabar, bersahaja, kemudian mulia. Terakhir dia itu taat sekali kepada suaminya dan mandiri. Nah, yang terakhir adalah Uwais Al-Qarni. Teladan yang bisa kita ambil dari sini adalah dia itu ikhlas, kemudian pekerja keras, ikhlas menerima beberapa ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hormat dan taat kepada ibunya. Yang ketiga adalah sederhana, dan yang keempat adalah memuliakan orang tua. Inilah pembahasan singkat dari kakak. Semoga kalian bisa memahami, dan jika ada pertanyaan silahkan kalian sampaikan, karena di sini sebenarnya kita sama-sama belajar.
kakak juga belajar dan kalian juga sementara belajar. Oke.